Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, Horas, dan selamat pagi. Apa yang menjadi hal utama yang diperlukan setiap orang ketika berjalan di dalam kegelapan? Tentulah bukan uang, bukan pula benda-benda berharga, tetapi hanya pelita atau terang. Pelita umumnya dipakai orang sebagai alat penerang dalam keadaan sangat darurat. Pelita atau terang akan membantu kita melihat atau memandang sekitar kita dan menuntun kita ke jalan dan arah yang benar, sehingga langkah kaki kita tidak akan terantuk oleh batu atau terperosok ke lubang yang dalam, atau kita pun tidak akan tersesat. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020, bertemakan firman Tuhan adalah terang dan hikmat dalam hidup kita. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, pangukapo di akahatamido patiur parnidaan marohahion aka naoto. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering kita mendengar perkataan yang mengatakan, punya mata tapi kok tidak melihat. Perkataan itu dapat muncul dalam berbagai situasi di kehidupan kita. Kita memiliki sepasang mata sebagai anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, tetapi tidak serta-merta membuat kita mampu melihat segalanya dengan jelas. Ada kalanya kita berjalan dan tidak hati-hati, kita bisa tersandung dan jatuh. Apapun itu, yang pasti memiliki sepasang mata yang berfungsi normal tidak serta-merta menjamin kita untuk bisa melihat segalanya dengan baik. Pelita dan terang sangat kita butuhkan dalam kegelapan. Tanpa pelita dan terang, kita bisa mengalami kecelakaan jika berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itu merupakan simbol dari pergumulan hidup kita. Terkadang karena pergumulan, kita merasa kehidupan itu sangat gelap dan tidak bisa lagi berjalan ke masa depan. Kegelapan hanya bisa diatasi dengan terang. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu pasti hilang dan lenyap. Kegelapan atau pergumulan hidup, penderitaan dan kesusahan akan sirna ketika kita membaca firman Tuhan dengan sepenuh hati dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Bila kita membaca Mazmur pasal 119 ini, kita akan temukan bahwa Mazmur ini mengungkapkan kasih Allah melalui firman-Nya yang memberikan terang dalam kehidupan kita. Firman Allah disajikan sebagai penguat dalam kehidupan kita yang membawa kita kepada kebahagiaan hati, jiwa, dan sumber segala jawaban dari apa yang kita butuhkan. Firman Allah yang menjadi terang dalam kehidupan kita mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita menjauhi banyak kesusahan, perangkap bahkan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Oleh karena itu kita harus menghargai hikmat-Nya dan berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan dalam segala situasi kehidupan kita. Dengan berdoa, membaca dan merenungkan firman Allah, kita akan mendapatkan kasih yang sangat mendalam. Kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran yang ilahi, yang merupakan gambaran kasih Allah, dan kita dapat bertumbuh di dalam Dia. Dari kebenaran ini, kita bisa melihat ada sebuah kesadaran yang timbul bahwa firman itu benar-benar menjadi pelita yang akan menerangi setiap langkah dalam perjalanan hidup ini. Itulah mengapa setiap orang percaya
yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan sama halnya seperti orang yang hidup di dalam kegelapan. Artinya, orang yang hidup di dalam kegelapan tidak ada terang yang dapat menerangi jalan hidupnya. Orang yang tidak mengarahkan hidupnya untuk terus berjalan dalam terang firman Tuhan, maka ia akan terjerat dalam kegelapan hidup dunia yang menyesatkan ini. Itulah kenapa setiap orang percaya harus tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab seperti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Firman Tuhan berfungsi menerangi dan memberi pengertian bagi hidup kita. Melalui firman Tuhan, motivasi hati kita diluruskan, karakter kita dibentuk, dan kita dapat mengenal Tuhan semakin dalam. Hidup kita perlu diselaraskan atas firman-Nya. Jadi sangat jelas sekali, bila kita hidup di luar firman Tuhan, maka kita akan berada dalam kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka hidup kita akan berada dalam terang Allah. Kita akan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Kita akan terhindar dari malapetaka dan kehancuran. Hidup kita akan terarah dan punya tujuan yang sangat jelas, yaitu menuju kehidupan yang kekal. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam hidup kita senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus yang telah memberikan firman-Nya kepada kami untuk menjadi terang dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan di dalam terang firman-Mu, agar kami tidak sesat dan dapat berjalan menurut kehendak Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada. Engkaulah yang melingkupi mereka. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau yang memulihkan Tuhan, di dalam jamahan kasih Tuhan. Berkati orang-orang yang berduka, Engkau yang menguatkan dan menghibur. Berkati negara kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Juga gereja-Mu, Engkau lingkupi dan layakkan dalam melaksanakan pelayanan penyataan tubuh Kristus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.